Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-12. Kita akan membaca beberapa ayat. Ibrani pasal ke-12, kita membaca bersama-sama dari ayat ke-15, 16, dan 17. Ibrani 12 kita membaca dari 15, 16, dan 17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sekali lagi, kita membaca sekali lagi 15, 16, 17. 15 pria, 16 wanita, dan 17 semua membaca. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, penuh dengan kasih dan penuh dengan segala kesabaran. Tuhan menanti pertumbuhan kami. Tuhan memimpin kami menuju kepada kesempurnaan. Karena Engkaulah yang telah mengadakan iman, dan Engkau pula yang akan menyempurnakan iman yang Kau berikan sebagai bibit di dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa kiranya sekali lagi Roh-Mu menggugah kami, memberikan kami pengertian, kesadaran akan segala sesuatu yang sudah Tuhan cantumkan di dalam kitab suci, yang Tuhan peringatkan kami senantiasa, sehingga hidup kami boleh dipelihara, hidup kami boleh berada di dalam tangan Tuhan sampai kami berjumpa dengan Tuhan pada waktu Engkau kembali di dunia ini. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati kami, berkati yang berkhotbah, berkati yang mendengar, supaya semua mendapatkan anugerah daripada Tuhan sendiri. Usirlah setan dan segala anasir yang jahat keluar dari tempat ini, biar kami boleh tenang menikmati ajaran-ajaran yang tidak kami dapat dari dunia, melainkan hanya dari Tuhan sendiri. Biarlah di dalam hari Minggu yang berbahagia ini, kami beserta semua orang di seluruh muka bumi, khususnya yang dipilih oleh Tuhan, boleh menikmati bagaimana kami bersuka cita di dalam berbakti, di dalam berdoa, di dalam mendengar firman, di dalam mengerti kebenaran pengajaran Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, lalu kita telah bicara mengenai tuntutlah kesucian dan perdamaian. Ini dua hal merupakan hal yang sangat sulit, sangat paradoks. Orang yang tuntut suci kadang-kadang menjadi congkak dan tidak damai dengan orang lain. Orang yang damai dengan semua orang selalu berkompromi, akhirnya lupa tuntut kesucian. Bagaimana kita memelihara kesucian sebagai satu substansi, sebagai sesuatu ciri khas kita anak-anak Tuhan. Tapi kita tetap mempunyai cinta kasih, mempunyai perdamaian, mempunyai pengertian kepada orang yang berbeda dengan kita. Mengimbangkan kedua hal ini, keep the holy life and reconcile with everybody. Mempunyai perdamaian dengan semua orang, berdamai dengan segala orang, tapi tidak lupa kita memelihara kesucian, memelihara kekudusan dengan ketat,
tanpa kompromi di dalam dosa, tetapi mencintai orang berdosa. Ini sulit sekali. Itulah teladan dari Yesus Kristus. Itulah hidup dari Tuhan kita yang sucinya tidak luntur, tapi mempengaruhi. Dia bukan takut digeret atau dipengaruhi oleh dunia sehingga kesucian hilang, tetapi dia memberikan kesucian, mempengaruhi, membawa lebih banyak orang kembali kepada kesucian Tuhan Allah. Saudara-saudara, Yesus Kristus menjadi contoh di dalam begitu banyak, dan kita boleh katakan segala hal. Tetapi karena kita kurang merenungkan dia, sehingga kita tidak melihat kelimpahan, kita tidak melihat kekayaan yang tersimpan di dalam diri Kristus. Alkitab mengatakan segala kekayaan kebijaksanaan Allah berada di dalam Kristus. Segala kekayaan, segala rahasia, segala bijaksana yang tertinggi dari Allah berada di dalam diri Kristus secara wujud, karena dia menyatakan kemuliaan Allah di dalam dunia ini. Saudara-saudara, selanjutnya penulis daripada Ibrani mengatakan kepada kita dengan beberapa hal yang penting sekali. Dia mengatakan jangan. Istilah jangan merupakan nasihat dari orang yang sudah mempunyai pengalaman, mempunyai pengertian yang dalam sekali kepada mereka yang sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan. Di sini katakan ayat ke-15. Apakah yang dikatakan di sini? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa artinya? Berarti kita harus selalu memelihara diri di dalam cinta kasih Allah. Ayat semacam ini muncul di mana dikatakan peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Keep yourself in the love of God. Peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Di dalam ayat-ayat seperti itu ada kalimat lagi, Allah sanggup memelihara kamu. Jadi Allah memelihara kita dengan kuasanya. Tetapi yang dipelihara adalah mereka yang memelihara diri di dalam kasih Allah. Di sini kita melihat anugerah yang mengandung perintah mengenai bagaimana kita bertanggung jawab. Begitu banyak orang mau anugerah tapi tidak mau tanggung jawab. Begitu banyak orang mau cinta kasih Allah tapi tidak mau memelihara diri. Maukah kita dipelihara oleh Tuhan? Kalau kita mau dipelihara oleh Tuhan, peliharalah dirimu di dalam kasih Tuhan. Orang yang pelihara diri di dalam kasih Tuhan adalah orang yang mengindahkan, mengingat dan sangat menghargai anugerah yang pernah diterima oleh dia. Dengar kalimat ini baik-baik. Begitu kita menerima anugerah, kita ingin indahkan atau tidak, kita mengingat atau tidak, kita betul-betul sadar anugerah itu adalah tidak layak kita terima. Kalau kita betul-betul menghargai, kita betul-betul mengingat, kita betul-betul selalu berucap syukur kepada Tuhan karena anugerah yang diberikan kepada kita, maka anugerah itu tidak dibuang-buang, tidak dihambur-hamburkan. Saudara-saudara, kesempatan seperti ini tidak banyak. Saudara mungkin tidak tahu, yang boleh dengarkan khotbah ayat per ayat sampai seluruh kitab itu selesai. Orang seperti ini di dalam gereja-gereja yang lain tidak banyak. Dan kita sudah menelusuri seluruh Yohanes, lalu seluruh Roma, seluruh Efesus, dan sekarang sudah hampir pasal 12 daripada Ibrani 13 sudah selesai. Saudara-saudara, kesempatan-kesempatan ini yang saya nanti-nantikan sejak saya kecil. Saya mengharapkan pendeta saya bisa mengkupas per ayat sampai kitab-kitab yang penting itu selesai bisa saya dengar. Tapi saya seumur hidup tidak pernah ada kesempatan. Dari saya menjadi orang Kristen umur 2 dan umur 17 sungguh-sungguh diselamatkan, sampai saya mulai di dalam GRI, di dalam gereja yang pernah saya kunjungi, tidak pernah mempunyai kesempatan seperti ini. Maka saya mengatakan biarlah, saya sendiri belum pernah mendapat. Saya memberi kepada anggota gerejaku, memberi kepada zamanku, memberikan pengertian dengan ayat per ayat sampai mereka tuntas mengerti satu kitab per satu kitab.
Ini adalah anugerah. Kalau kita mau hitung anugerah Tuhan, begitu banyak kita tidak sadar. Kita sudah menikmati, kita sudah mengalami, tapi kadang-kadang kita tidak menghargai. Saudara-saudara, kebebasan penginjilan, kebebasan melayani, kebebasan memuji Tuhan, kesempatan belajar yang baik-baik, ini semua merupakan anugerah yang besar. Apa yang kau pelajari di Jakarta bukan barang sembarangan. Yang kau pelajari adalah hal yang seluruh dunia menghargai. Yang kau pelajari adalah mungkin di dalam gereja lain tidak ada kesempatan pelajari. Ini semua anugerah. Di dalam doa saya kepada Tuhan, biar zaman ini musik kembali kepada yang paling bermutu untuk memuliakan Tuhan. Teologi kembali kepada yang paling bermutu untuk memuliakan Tuhan. Pentafsiran Alkitab kembali kepada yang paling bermutu untuk memuliakan Tuhan. Hidup Kristen, penginjilan sampai kepada maksimal memuliakan Tuhan. Sesuatu jiwa yang bergumur seumur hidup seperti ini akhirnya menjadi anugerah Tuhan bagi zaman ini. Tetapi apakah kita menghargai itu? Apakah kita merasa kita perlu respect kepada apa yang Tuhan karuniakan kepada kita? Saudara-saudara, hal yang terjadi dalam hidup kita tidak tentu terjadi di dalam zaman yang lain. Pada waktu Johann Sebastian Bach menulis lagu organ untuk gereja, begitu banyak. Orang kira biasa, dia kan bisa tulis setiap minggu seperti ini. Satu minggu selesai satu kantata. Sehingga Johann Sebastian Bach pada usia tuanya berada St. Thomas Kerk yang berada di Leipzig di Jerman. Saudara-saudara, dia selesaikan 220 kantata yang saban minggu dipentaskan di gereja itu. Tapi setelah dia mati, sejarah baru tahu setelah Bach mati sampai sekarang tidak ada satu orang menulis lagu organ dan kantata lebih banyak dari dia. Bukan saja lebih banyak dari dia, kumpulkan 250 tahun. Bach meninggal dunia tahun 1750 sampai sekarang 250 tahun. Semua lagu organ yang digubah oleh seluruh dunia digabung, tidak banding satu orang dia. Demikian George Friedrich Handel sejak tahun 1732 menulis Esther, 38 tulis Israel in Egypt, 41 menulis Mesias, sesudah Solomon, lalu Samson, lalu banyak lagu-lagu seperti soul dan lain. Akhirnya pada 1749 sampai 50 dia tulis Yeftah. Itu adalah mungkin 26 dari oratorio sekian banyak yang ditulis, dan 9 tahun kemudian dia buta meninggal dunia. Sesudah dia mati, orang zaman itu kira biasa. Kita sering dengar oratorio daripada Handel. Dari 1759 sampai 2002 semua penggubah musik menulis oratorio, seluruh digabung tidak sampai 10. Dia satu orang di dalam kira-kira 15 tahun tulis 26. Saudara-saudara, jadi kadang-kadang anugerah Tuhan itu diberikan di dalam satu zaman, di dalam satu periode hidup kita, tapi kita tidak sadar. Kita kira memang begini. Orang Yahudi begitu melihat Yesus melakukan mujizat, mereka tidak sadar mereka zaman itu berada dengan anak Allah yang melakukan mujizat 35 kali. Dan sesudah itu sepanjang sejarah tidak pernah ada orang lain mempunyai kesempatan seperti mereka melihat Yesus melakukan mujizat sendiri di dunia. Tapi mereka tidak anggap itu anugerah. Yang dicari kelemahan Yesus, padahal Yesus tidak berkelemahan. Yang dicari cara boleh menyerang Yesus. Mereka buta anugerah, cuma lihat kalau bisa cacat-cacat supaya menonjolkan mereka pintar mengetahui sesuatu. Inilah dunia. Saudara-saudara, di dunia ada sebagian orang sudah mati-matian melayani, tetapi sering diserang, sering dicari. Di dunia banyak anugerah Tuhan yang sudah diberikan, sering kita lupakan, kita tidak indahkan, kita tidak menghargai. Kita cuma mau menonjolkan apa yang kita bisa menemukan tentang kelemahan-kelemahan di dalam diri orang lain. Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan jangan lupa dan jangan hilang dari anugerah Tuhan. Nah, istilah ini di dalam bagian lain katakan ada orang yang jatuh dari anugerah.
Nah, jatuh dari anugerah. Sama di sini, jangan kehilangan kasih karunia Tuhan. Sama artinya. Berarti orang yang sudah pernah berada di anugerah tapi lolos. Pernah berada di anugerah tapi tidak berbagian lagi. Apa sebab? Bukan Tuhan tidak memelihara dia, tapi dia sendiri melarikan diri dari anugerah Tuhan. Orang semacam demikian ini kasihan sekali. Kalau kita melihat pasal ke-6, di situ dikatakan ada semacam orang yang sudah pernah dicerahkan dan sudah pernah mengicip anugerah, pernah berbagian di dalam Roh Kudus, pernah sadar akan kuasa daripada dunia yang akan datang. Tapi akhirnya mereka lolos dari anugerah. Saudara-saudara, orang yang paling kasihan adalah orang yang sudah berada di anugerah tapi akhirnya hilang. Orang yang sudah mendapatkan kesempatan akhirnya lepas. Orang yang sudah dekat surga dan akhirnya pergi. Tuhan berkata kepada seorang pemuda, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kalimat itu boleh menjadikan dia bangga. Saya sudah dekat, engkau masih jauh. Orang-orang lain jauh, tapi Yesus bilang saya sudah tidak jauh. Padahal kalimat itu berkata engkau belum masuk. Engkau memang sudah dekat. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, tapi engkau masih belum masuk. Engkau di luar. Mari kita mendengar kalimat-kalimat dengan bijaksana. Apa yang dikatakan Tuhan adalah begitu tidak gampang menyentuh atau melukai perasaan orang lain. Tuhan Yesus tidak mengatakan engkau masih di luar pintu loh, meskipun dekat. Yesus engkau mengatakan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sebenarnya orang itu yang tidak jauh, masih di luar, belum masuk. Tapi dia sadar, mungkin dia menjadi sombong. Seperti orang kaya yang muda itu mengatakan, dari kecil saya sudah menjalankan seluruh Taurat. Yesus tidak debat. Yesus menguji. Begitu diuji, semua yang dia rasa dia sudah jalankan kolaps. Seluruhnya gagal adanya. Saudara-saudara, John Wesley berkata, besok di surga engkau akan tercengang dengan 3 hal. Pertama, yaitu engkau kira yang bisa masuk tidak ada di situ. Loh, kok tidak ada orang ini di surga? Bukankah dia kelihatan giat sekali di dunia, melayani Tuhan? Di surga cari-cari, tidak ada dia. Ini yang kau cengang pertama. Kedua, engkau akan tercengang yang kau kira tidak bisa masuk ada di situ. Loh, kok bisa masuk orang ini? Dulu di dunia saya hina dia, tidak beres ini, dosanya begini-begini. Dia masuk. Ketiga, tercengang yang paling besar, banyak orang metodis tidak ada di dalam. Dia pendiri metodis. Pendiri gereja metodis mengatakan, seperti saya mengatakan, engkau berada di surga, tercengang. Di dalam surga tidak ada orang reform Injili, cilaka. Saudara-saudara. Lalu mereka semua melihat dia, ini apa-apaan? Kamu yang dirikan gereja metodis. Kenapa engkau mengatakan di surga engkau tercengang? Karena tidak ada anggota gereja metodis. Lalu dia berkata, di surga bukan anggota metodis yang masuk, bukan anggota Lutheran yang masuk, bukan anggota daripada Anglikan yang masuk. Yang masuk adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Bukan karena engkau masuk gereja mana, karena engkau berada di dalam Kristus. Engkau dalam anugerah, engkau berada di dalam anugerah keselamatan Kristus. Itu yang bikin engkau masuk. Yang bikin engkau masuk ke surga bukan gereja reform Injili, bukan gereja Katolik, bukan gereja Protestan, bukan gereja Pantekosta, bukan gereja apa saja, tetapi ada Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Itu sebab saya berkali-kali berkata, jangan mencintai gereja reform Injili lebih dari mencintai Tuhan, karena itu dosa. Kita harus mengetahui gereja reform Injili hanya sebagian kecil dari tubuh Kristus yang besar, yang sementara dipercayakan tugas memberitakan firman, memelihara iman, mengabarkan Injil, menjadi saksi Tuhan selama kita masih di dunia ini. Saudara-saudara, jangan lolos dari anugerah. Kalau anugerah itu sudah berada di sekeliling kita, mari kita menghargai, kita mengingat, kita berespek, dan kita mengindahkan, karena adalah hal yang tidak layak kita terima. Itu yang disebut anugerah. Siapa sih saya boleh menjadi hamba Tuhan? Siapa sih kita
boleh menjadi anak Tuhan? Siapa sih kita boleh menjadi majelis, boleh melayani Tuhan, boleh mengajarkan firman? Bukankah kita orang berdosa? Kita hari ini menjadi siapa saja adalah berdasarkan anugerah. Demikian Paulus. Hari ini kita menjadi orang sebagaimana, itu semua adalah semata-mata anugerah Tuhan. Itu sebab di sini dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, atau jangan seorang pun yang lolos dari anugerah Tuhan. Dan ada seorang pun yang jatuh dari anugerah Tuhan. Saudara-saudara, orang yang jatuh dari anugerah adalah orang yang menghina anugerah. Orang kira saya layak dianugerahi, layak saya dibaiki oleh Tuhan, layak Tuhan berikan segala sesuatu untuk saya karena saya layak. Orang semacam demikian mulai jatuh, mulai meninggalkan Tuhan seperti anak terhilang itu. Saudara-saudara, bukankah aku anakmu? Jatuhkan kepadaku segala harta yang seharusnya saya miliki. Bapak itu tidak banyak ngomong, dia tidak banyak lebat. You mau apa? Kasih. Saudara-saudara, permintaan apapun dikasih, itu tidak berarti engkau bahagia. Ini paradoks. Apa yang kau minta semua diberikan oleh Tuhan, itu merupakan sesuatu ujian berat untuk kerohanianmu. Kadang-kadang apa yang engkau minta semua lancar, berarti Allah tidak lagi mau intervensi hidupmu. Jikalau Allah tidak lagi intervensi hidup kita, memberikan kelancaran yang liar, biar kita boleh sembarangan hidup dalam kebebasan, berarti mungkin tidak ada tolong lagi bagi kita. Saudara-saudara sekalian, ini hal yang bahaya sekali. Di sini katakan, jangan ada seorang pun dari antara kamu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudara-saudara, kalau seseorang sudah lolos, lepas dari anugerah Tuhan, apakah akibatnya? Karena akan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudara, istilah ini tumbuh sesuatu akar yang pahit. Di dalam terjemahan lain, akar yang beracun. Nah saudara-saudara, apa itu akar? Akar itu tidak kelihatan. Apa itu akar? Akar berada di bawah. Memang pohon beringin akar dari atas. Tapi saudara-saudara, semua tumbuh-tumbuhan umumnya akar di bawah dan tidak kelihatan. Akar kalau bertumbuh, engkau tidak tahu. Sehingga pada waktu gerakan-gerakan yang penting sedang berlangsung, kadang-kadang setan memberikan satu bibit kebencian, bibit iri hati, bibit mementingkan diri, bibit egoisme kepada orang-orang tertentu yang menghina anugerah. Setelah menghina anugerah, mereka egosentris, mementingkan diri, mulai berakar, dan akar itu bertumbuh menjadi akar pahit atau akar yang racun. Sebenarnya ini satu lukisan tentang apa yang terjadi yang disebut kanker. Saudara-saudara, jikalau di dalam tubuh kita semua sel dan semua organik itu bekerja dengan sinkron sesuai dengan hukum alam yang Tuhan tetapkan, tubuh ini bertumbuh dengan sehat dan seimbang. Tetapi jika di dalam tubuh ada sel-sel tertentu tidak mau ikut cara mainnya seluruh keharmonisan tubuh, dan ada sel-sel tertentu yang menggumpal menjadi satu, menyendiri, berpartai, lalu dia mempengaruhi yang lain, itu namanya kanker. Nah gereja juga demikian. Di antara kamu yang sama-sama menjadi tubuh Kristus, yang sama-sama menjadi anggota di dalam tubuh Kristus yang mulia, hati-hati. Janganlah ada orang yang lepas dari anugerah, menghina anugerah Tuhan, lalu mulai tumbuh sesuatu akar yang beracun di dalam tubuh Kristus. Nah saudara-saudara, kanker itu tidak bisa disembuhkan kalau akarnya sudah merambat kemana-mana, sehingga tidak bisa menemukan asalnya dari mana, lalu dicegah, dihentikan di tempat di mana dia bertumbuh, sehingga dari situ membawa dia keluar, lalu yang lain tidak dipengaruhi. Tetapi kalau tidak kesadaran, maka akar itu akan merambat, bertumbuh. Tumbuhnya itu akan begitu cepat, tetapi tidak kelihatan karena kerja di bawah tanah. Nah sudah perhatikan, underground work,
underground activity. Nah, ini di sini kita melihat ada hal menular. Saya berjanji kepada Tuhan, mulut saya harus hati-hati, sehingga saya tidak menjadi sesuatu sumber untuk mengatakan kalimat merusak orang lain. Tidak menjadi sumber untuk membawa hal-hal yang merusak atau rumor-rumor yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kadang-kadang kita tidak hati-hati. Kita tidak tahu sesungguhnya bagaimana. Kita terlalu gampang mengkritik. Kita terlalu gampang menghakimi orang lain. Alkitab mengatakan jangan menghakimi. Bukan berarti kita tidak boleh mengerti dengan kritis apa itu salahnya di mana. Boleh. Tapi harus bertanggung jawab. Wang Mingtao berkata, jangan katakan satu pun kalimat yang engkau tidak bisa membuktikan faktanya. Nah, saudara-saudara, ini ditulis di dalam etika Kristen yang disebut sebagai sesuatu dalil keemasan di Tiongkok sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab. Jangan mengatakan kalimat yang tidak ada buktinya. Khususnya engkau mungkin merusak iman orang lain, merusak keharmonisan tubuh Kristus, merusakkan pertumbuhan dan kerajaan Allah. Engkau harus stop. Nah, Alkitab mengatakan, coba engkau harus menghentikan dan mengkontrol lidahmu. Karena barang siapa yang bisa menguasai lidahnya, dia adalah orang sempurna. Kalau gereja mau lepas daripada kerusuhan-kerusuhan, maka harus kita menguasai lidah kita dan hanya berbicara hal yang membangun, bicara hal yang memuliakan Tuhan, bicara hal yang benar, bicara hal yang jujur berdasarkan cinta kasih. Dengan saling mengasihi, dengan kejujuran, engkau membangun satu dengan lain. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan gereja itu tubuh Kristus, bukan gereja Reform Injili. Gereja seluruh dunia itu tubuh Kristus. Maka kalau kita mengatakan satu kalimat yang mau mengatakan kebenaran, katakan dengan cinta kasih, katakan dengan ada bukti, katakan dengan sungguh-sungguh bermotivasi membangun. Kalau tidak, kita akan menjadi penular daripada akar jahat. Kita akan menjadi penular dari akar beracun. Kita akan menjadi sumber kanker. Saudara-saudara sekalian, ini saya harap kita hari ini dengar dengan baik-baik. Mulut kita boleh menjadi berkat bagi ribuan orang. Mulut kita boleh menjadi alat daripada iblis juga. Mulut kita boleh merusak moral, etika, iman banyak orang, hanya karena kita tidak mengontrol lidah kita sendiri. Saudara-saudara, kalau ada satu orang lolos, lepas, menjauhkan diri dari anugerah Tuhan, lalu dia mulai menghina anugerah, semua anugerah dianggap sepi, lalu dia mulai mencari-cari kesalahan, lalu dia mulai mengabarkan kepada orang lain, di situ mulai jalar, mulai bertumbuh sesuatu akar kejahatan, akar racun yang dikatakan di sini, sehingga menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang, mencemarkan banyak orang. Ada orang yang suka mendengarkan firman. Engkau bilang sama dia, gampanglah. Kesempatan itu kalau tidak ada, tidak apa-apa. Beli kaset pun gampang. Tidak salah. Tapi kalimat itu mematahkan semangat orang mau datang mendengar firman Tuhan. Engkau mengatakan hal yang sesungguhnya. Beli kaset juga bisa. Tapi engkau sudah dipakai oleh setan. Karena kalau dia datang sendiri, dia akan mendengar dengan betul-betul sungguh-sungguh memperhatikan. Kalau dia beli kaset saja, dia bilang saya sudah ada, taruh di situ. Mungkin 2 tahun belum didengar. Jadi kesempatan-kesempatan itu hilang karena kalimat satu daripada kamu. Jadi kita mesti hati-hati. Apa yang kita ngomong, apa yang kita kata, itu kadang-kadang merusak iman orang lain, merusak hasrat orang lain, merusak motivasi orang lain. Satu kalimat bisa pengaruh besar sekali. Apalagi kalimat yang tidak bertanggung jawab, tak pernah dibuktikan, akhirnya merusak banyak orang lain. Saya memberikan satu contoh, yaitu orang-orang Advent. Saudara tahu apa yang saya katakan? Orang-orang Advent mengatakan, kenapakah kita harus berbakti di dalam hari Sabtu bukan hari Minggu? Mereka mengatakan Alkitab, Sabtu itu Sabat, hari Minggu bukan hari Sabat. Betul tidak? Saya tanya betul tidak? Oh, gereja Reform tidak berani jawab. Di dalam Alkitab, hari Sabtu itu hari Sabat, betul nggak? Betul.
100% betul. Maka Mrs. White, pendiri daripada Advent itu, pada waktu masih umur kecil sekali, sudah selalu mimpi, dan orangnya mempunyai sifat gejala psikologi histeris. Dia sangat emosional. Pada satu hari dia mimpi ada 2 batu yang terus mendekati dia. Lalu dia memperhatikan batu apa itu. Akhirnya baru tahu itu 10 hukum daripada Musa. 2 batu makin dekat kepada dia, dia melihat. Waktu dia memperhatikan hukum-hukum Tuhan Allah, mendadak nomor 4 itu dikelilingi oleh cahaya. Dan hukum keempat itu bercahaya. Terus dia lihat itu mengenai rayakanlah hari Sabat, jadikan itu hari yang kudus. Ini perintah keempat. Dan mendadak dia perhatikan yang keempat itu, ada suara mengatakan, umatku sudah melupakan hukum yang keempat. Aku akan membangkitkan engkau untuk mengembalikan, membawa gereja kembali kepada hukum yang keempat ini. Dan dia kaget sekali. Dia kira, dia sadar, dia percaya itulah tugas Tuhan untuk dia. Lalu dia bangun. Sudah bangun dia lihat, iya ya, kenapa gereja ikut kebaktian hari Minggu, berkhotbah hari Minggu, beribadah hari Minggu, bukan hari Sabat. Lalu dia mulai ikut satu persekutuan yang diadakan oleh seorang bernama Pendeta Miller dari Baptis. Di dalam PA itu dia ikut, giat, ngotot, rajin, hangat sekali. Ini seorang wanita namanya Mrs. White. Setelah ikut di situ, dia menyelidiki Alkitab, rajin sekali. Akhirnya dia menemukan bahwa dialah yang harus berani untuk merombak seluruh dunia supaya gereja kembali berbakti kepada Tuhan pada hari Sabat. Nah, saudara-saudara, tetapi dia diam-diam karena perempuan, dia kira bukan waktunya dan dia tunggu. Lambat laun, terus Miller mengatakan 1842 bulan Agustus tanggal berapa Yesus datang kembali. Nah, pada waktu diumumkan kalimat itu, semua yang ikut PA yang cinta Tuhan, dan khotbahnya Miller bagus sekali. Mereka begitu sungguh-sungguh melihat hamba Tuhan yang begitu setia. Mereka tergerak. Maka mereka sedia untuk menyambut Tuhan Yesus datang pada 1842 di Amerika. Bagaimana? Gunungnya sudah ditetapkan, Yesus akan datang di gunung ini. Menurut pendeta Miller, maka semua itu jual rumahnya, jual kiosnya, jual dagangnya. Waktu itu tidak ada saham. Jual barangnya, jual semua. Lalu uangnya diserahkan untuk pekerjaan Tuhan ini dan itu dan sebagainya, atau dikasihkan orang miskin. Mereka hari itu semua kumpul di atas bukit itu. Sudah kumpul di atas bukit itu, tunggu Yesus datang. Inilah harinya Tuhan Yesus datang. Di dalam Alkitab mengatakan Yesus akan datang kembali. Mereka tunggu sampai sore tidak datang. Mulai sadar atau mulai bingung, saya tidak ngerti ya. Karena orang bingung kadang-kadang bingung di dalam sadar, orang sadar kadang-kadang sadar di dalam bingung. Mereka mulai bingung dan mulai sadar. Bingung terhadap Miller, sadar terhadap diri. Dan mereka tanya Miller, sudah sore, Yesus belum datang. Kasihan, rumah sudah dijual. Bayangkan, jual rumah, jual mobil, jual semua barang, jual semua sudah dikasihkan orang lain. Lalu engkau sama nyonya ke puncak. Tunggu Yesus datang, terus lihat langit. Sampai sore, selain burung yang lewat, selain ada binatang kecil yang terbang, awan yang mengalir di atas, Yesus sudah datang. Sudah sampai sore mereka lihat, engkau lihat saya lihat engkau. Engkau tanya Miller, tunggu, hari ini belum selesai, tunggu. Sampai jam 6, 7, 8, akhirnya Yesus tidak datang. Yang datang embun. Saudara-saudara, Miller bilang, maaf, saya salah. Bukan 1842, 1843 saya hitung salah. Aduh, lu hitung salah, rumah gua sudah dijual. Lu hitung salah, aku sudah menjadi orang miskin. Tapi karena firman Tuhan, manusia ada salah, tetap
ikut pendeta. Karena pendeta pun bisa salah kok. Cinta kasih Tuhan besar kepada anaknya. Anak Tuhan juga cinta kasih besar kepada pendeta. Bagus kan? Tunggu lagi 1 tahun. Meyakinkan lebih banyak orang. Ini tahunnya. Ini harinya. Naik ke gunung. Tidak lagi. Yesus tidak datang. Karena tidak datang, ya sudah. Miller mengatakan, saya salah tafsir Alkitab. Saya undur diri. Saya minta maaf. Banyak orang maki-maki sama dia. Tapi yang menunggu itu ada satu orang perempuan namanya Mrs. White. Yaitu tadi. Lalu dia mengatakan, ya Miller tidak salah. Yesus sudah datang. Cuma datangnya kapan mungkin dia tidak tepat. Pasti datang. Lalu dia hitung lagi. Dia mengatakan Yesus datang tahun 1914. Ini gereja Advent. Ya. Yesus datang di mana? Di angkasa, tidak turun. Jadi kita di sini, dia di situ. Kita disuruh mengabar Injil. Kapan dia turun, tidak tahu. Nah itu gereja Advent. Sesudah itu dia mengatakan, mari kita berbakti pada hari Sabat. Hari Sabtu. Bukan lagi hari Minggu. Semua yang hari Minggu berbakti. Bertobatlah kamu yang setia hari Sabat. Ini firman Tuhan. Lalu ditanya, kenapa kok gereja seluruh dunia hari Minggu? Kenapa seluruh dunia salah? Ya karena ikut Katolik. Katolik menetapkan hari Minggu, maka semua ikut hari Minggu. Padahal Alkitab hari Sabat. Coba baca kitab suci. Waktu dibaca, buka-buka, semua percaya sama dia. Betul. Kalau gini Alkitab betul dong. Yang salah Katolik. Lalu ditanya lagi, kenapa? Dan mulai kapan? Dia mengatakan ada seorang paus yang menetapkan merubah Sabat menjadi hari Minggu. Dan kalimat ini ada di dalam bukunya The Great Controversy. Buku yang ditulis oleh Ellen White. Seorang perempuan pendiri daripada Advent. Dan sampai hari ini. Buku itu sampai hari ini sudah lebih dari 100 tahun. Belum pernah ada bukti ada seorang paus Katolik yang merubah hari Sabtu menjadi hari Minggu. Tak ada. Karena kalimat itu seluruh dunia sudah lebih dari puluhan juta orang yang sekarang tidak mau ikut kebaktian hari Minggu, tapi hari Sabat. Saya mau tanya, orang yang mengatakan kalimat sesuatu yang tidak berbukti, tapi bisa pengaruhi dalam 100 lebih tahun, mempengaruhi lebih daripada puluhan juta, bahkan ratusan juta orang, akan bagaimana diadili oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau zaman ini akan kita masukkan pengadilan, coba tunjukkan paus yang mana, tahun apa, tidak ada buktinya. Hanya karena dia sendiri mau mentegakkan hari Sabat, Sabtu, menurut dia kitab suci. Lalu dia mempersalahkan seorang paus. Tidak pernah dikatakan tahun apa. Tidak pernah ditunjukkan paus yang mana. Tidak pernah disebut nama siapa. Pokoknya dia ngomong gini, ya ada yang ikut aja. Ikut terus sampai sekarang. Gereja Advent di seluruh dunia begitu banyak. Tapi mereka semua mengikut seorang perempuan yang tidak ada bukti mengatakan satu kalimat. Saudara-saudara, bayangkan. Sekarang saya tahu saudara lagi pikir apa. Tetapi kenapa hari kitab Alkitab mengatakan hari Sabat kita hari Minggu, kan begitu kan? Kita jelaskan sedikit. Saudara-saudara, hari Minggu adalah hari keberapa? Pertama, bukan hari ke-7. Hari Minggu adalah hari pertama. Nah, hari ke-7 adalah hari ke-7. Sesudah 7 hari pertama, itu namanya hari Minggu. Maka Minggu adalah perbaruan yang baru. Di dalam perjanjian baru berkali-kali dikatakan hari pertama mereka berkumpul. Hari pertama Paulus mengajar. Hari Sabat Paulus masuk ke rumah sembahyang orang Yahudi. Jadi perjanjian baru orang Kristen memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memecahkan roti pada hari pertama, yaitu hari Minggu, bukan Sabtu. Ellen White mengatakan dari Alkitab orang Kristen melayak melayani Tuhan, berbakti pada hari ke-7. Itu omong kosong. Memang Alkitab ada katakan hari Sabat, Paulus masuk hari Sabat, Paulus ketemu mereka hari Sabat, Paulus masuk ke rumah sembahyang. Karena itu orang Yahudi. Orang Yahudi sampai sekarang masih beribadah pada hari Sabtu. Tidak usah tanya.
Pakai Alkitab silakan. Dan orang Yahudi sampai sekarang masih pada hari Sabat. Tetapi Paulus berkhotbah, Paulus melayani pemecahan roti, dan Paulus menyembuhkan Ertikus pada hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Dan Paulus berkata kepada orang Korintus, kumpulkan uang yang akan bantu orang miskin di Yerusalem. Dan pada hari pertama, setiap minggu engkau kumpulkan. Nanti saya akan bawa dari tempat iu pergi ke Yerusalem. Di situ jangan jelas hari pertama harinya kebaktian. Karena hari Minggu ada hari pertama, dan hari pertama adalah hari kebangkitan Kristus. Itu sebabnya Alkitab kita mendapatkan nama yang disebut hari Tuhan. Hari Tuhan, yaitu hari Minggu, the day of the Lord. Dan ini mempunyai dua arti. Arti kedatangan Tuhan, itu ada satu zaman akhir, the day of the Lord. Dan hari di dalam setiap sekulasi 7 hari, hari Minggu itu hari Tuhan. Saudara-saudara, karena satu orang, karena satu kalimat, karena sembarangan ngomong, karena tidak bertanggung jawab, akhirnya seorang perempuan mempengaruhi lebih daripada ratusan juta manusia. Saya tidak tahu Advent sekarang seluruh dunia berapa banyak anggotanya. Selama lebih 100 tahun ini sudah lebih daripada juta manusia dipengaruhi oleh kalimat yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, kadang-kadang saya pikir kita mati-matian mengatakan yang benar pun tidak gampang mempengaruhi orang lain. Tetapi kelihatan lebih gampang mempengaruhi orang lain dengan yang salah-salah. Betul nggak? Engkau mengabar Injil dah cepat. Kalau ada satu orang berzina, engkau langsung kabarkan lebih cepat dari mengabar Injil. Betul nggak? Kalau ada seorang pendeta yang berzina, lu tahu nggak? Waktu engkau melayani Injil, malas. Melayani setan rajin sekali semua. 1, 2, 3. Jangan ketawa. Satu kali saya di Filipina, saya diundang makan oleh seorang yang pelit. Tidak pernah undang makan. Hari itu undang makan di restoran yang luar biasa mahalnya. Saudara-saudara, saya kira ini ada apa ini? Ada kodok di belakang batu kali. Sesudah makan dia bilang, silakan besok di gereja kami, engkau yang khotbah, selesai jangan pulang dulu, ikut rapat majelis. Saya tahu ini kodoknya. Di dalam rapat majelis, Pak Tong, engkau seorang yang tersohor, engkau seorang yang dikenal, engkau seorang yang tidak sembarangan. Kami sangat menghormati engkau. Saya mengatakan ada lagi kodok yang lain ini. Itu sebab ada satu peristiwa yang sulit kita tangani sendiri. Minta tolong, yuk kasih nasihat. Betul? Orang kalau minta kasih nasihat, saudara diam dulu. Tanya apa yang dia mau. Karena dia minta persetujuan, bukan minta nasihat. Banyak orang dengar khotbah hanya mau dapatkan kalimat-kalimat cocok dengan dia. Bukan bersedia mau cocok dengan Tuhan. Maunya Tuhan cocok dengan orang berdosa. Inilah kita. Saya bilang apa peristiwanya? Pendeta kita sudah berzina. Dia sudah terbukti berzina dengan seorang anggota namanya ini. Sekarang majelis kekualan bagaimana menghadapi? Karena pendeta ini terkenal dan khotbahnya baik, disenangi oleh anggota, tapi kita tidak bisa apa-apa. Kalau kita kucilkan, anggota akan serang majelis. Kalau kita membela dia, maka kita kompromi dengan dosa. Kalau kita menyimpan ini, kita tidak benar kepada Tuhan. Kalau kita bongkar gereja kita nanti kosong bagaimana? Kita susah. Akhirnya kita putuskan untuk minta nasihat Pak Stephen Tong. Bagaimana menurut you? Kalau saudara jadi saya bagaimana? Lalu saya tanya, apakah yang sudah kau rundingkan semua? Ya kita pikir ini orang pendeta yang terkenal, sering keliling, sering khotbah di lain tempat. Maka kita putuskan, kita akan menulis 4.000 surat ke seluruh dunia, khususnya kepada gereja-gereja yang kenal gereja kami dan gereja-gereja yang kami kenal. 4.000 gereja di seluruh dunia. Saya bilang, mau tulis apa? Tulis kepada mereka, pendeta kita orang ini adalah serigala yang pakai pakaian domba. Dia bukan pendeta tapi penjinah.
Maka surat itu kita edarkan supaya orang tidak lagi undang dia, supaya orang tahu dia itu bukan orang yang sungguh-sungguh tapi munafik. Bagaimana pendeta Stephen Tong pendapat? Saya waktu itu sulit sekali. Kalau saya bilang jangan, mungkin dia pikir lu juga kali. Makanya kasihan sama orang yang sama. Kalau saya bilang sebarkan, setan senang. Gereja akan diserang oleh orang seluruh dunia. 4.000 gereja. Dan sudah hitam atas putih. Sudah ada capnya, meterainya itu. Sudah ada tulisan gereja itu. Itu akan disimpan menjadi fakta sejarah. Berpuluh-puluh tahun. Waktu gimana ya? Saya lalu berdiri. Itulah yang mengatakan saya akan tulis 4.000 surat. Yaitu orang yang kemarin undang saya makan mahal itu. Mulai hari itu kalau orang undang saya makan mahal, saya takut-takut sedikit. Saudara, saya berdiri, saya berkata kepada dia, saudara, engkau orang tua-tua. Saya tanya satu hal. Selama seumur hidup engkau menjadi Kristen, pernahkah engkau mengabar Injil, tulis surat 4.000 untuk memberitahu kepada orang tentang Kristus? Pernahkah engkau tulis surat mengabar Injil 4.000 surat? Kalau sudah pernah, silakan kirim surat ini. Kalau yang itu belum, selesaikan dulu itu baru kirim yang ini. Sesudah itu saya bilang, maafkan saya mesti khotbah di lain tempat, sampai di sini saja. Saya sebagai tamu tidak ikut campur urusan, silakan ambil keputusan sendiri. Saya serius, doa hanya berapa kalimat, saya pergi. Tidak lama kemudian mereka beri kabar kepada saya, Roh Kudus bekerja. Mereka sedih karena mereka tersentuh. Mereka tidak mengabar Injil dengan rajin, tapi mengabarkan perzinahan lebih suka. Jangan ada seorang pun di antara kamu yang jauh daripada anugerah akhirnya menjadi kanker, menjadi orang yang suka bicara yang tidak beda, merusuhkan, menimbulkan kerusuhan, merambat-rambat sehingga gereja pecah. Apa gunanya? Jangan. Kita kalau mengatakan jangan. Saudara-saudara, pendetamu adalah pendeta yang mulutnya tidak sembarangan ngomong. Selama 13 tahun di antara kamu ada siapa yang mendengar saya mencela orang lain, bikin rusuh, bikin permusuhan? Satu kali pun ada tidak? Saya banyak dicela, saya banyak dikritik, saya banyak ditulis, dilawan, diejek, bahkan di internet ke seluruh dunia. Tak pernah saya balas satu kali. Kenapa? Saya harus menjalankan apa yang saya khotbahkan. Orang tanya kenapa Stephen Tong tidak membalas. Orang menjelekkan namamu di sini, di sana, sampai tulis surat dan sebagainya. Saya bilang tidak, saya tidak akan tulis. Kenapa? Saya bilang aku tidak dipanggil untuk itu. I'm not called for that. Allah tidak memanggil Stephen Tong untuk memberitakan Stephen Tong baik, Stephen Tong baik. Tidak. Allah memanggil Stephen Tong untuk mengabarkan firman, mengabarkan Kristus, mengabarkan kebenaran Alkitab, bukan membela diri. Silakan menjelekkan, saya kirim surat maki-maki, saya tulis di internet. Silakan, itu hakmu. Tetapi apa yang kau katakan yang kau harus menghadap Tuhan, bukan aku. Aku sendiri tidak akan tulis, aku sendiri tidak akan maki, aku sendiri tidak akan membagi-bagi rumor atau merangsang orang bermusuhan atau menjelek-jelekan orang lain. Tidak perlu. Itu bukan panggilanku. Mari kita kembali kepada anugerah Tuhan, kembali kepada panggilan Tuhan. Mari kita menjaga keharmonisan, keutuhan, perdamaian, sungguh-sungguh dengan cinta kasih yang jujur. Tidak ada yang lain. Selain memberitakan firman, biar mulut kita tidak banyak bicara hal yang lain. Selain bicara yang sungguh-sungguh, tidak ada tempat untuk yang bohong, yang tidak jujur, yang dibikin-bikin, yang licik-licik, yang pintar membela diri. Akhirnya kita merusak orang lain. Tidak ada gunanya. Saudara-saudara, kalau ada kanker, cepat dibongkar, cepat dikeluarkan. Biarpun sakit, harus. Tapi saya minta kita dengan cinta kasih. Kalau perlu operasi, jangan lupa obat bius. Adakah dokter yang mengatakan, karena mencintai kamu, aku sekarang operasi. Lalu pakai pisau yang potong kepiting itu, datang kerok. Tidak bisa. Kita perlu perdamaian, kita perlu cinta kasih, kita perlu kesucian, kita perlu kejujuran. Semua sinkron. Inilah artinya. Jangan ada orang di antara kamu, seorang pun
menjauhkan diri daripada kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang racun, yang busuk, yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalimat yang tidak berbukti, berhenti. Kalimat yang tidak beres, berhenti. Yang tidak tahu, cari tahu. Jangan banyak bicara. Saudara-saudara, semua saudara-saudara yang kita garap, yang kita didik, yang kita rangkul, itu mempunyai kebaikan-kebaikan yang engkau perlu belajar. Belum belajar kebaikan mereka, mulai cari kesalahan mereka. Jangan. Mari kita belajar. Kalau kita belajar semua kebaikan orang lain, semua kebaikan orang lain kita kumpulkan dalam diri kita, kita makin mirip malaikat. Lalu kita mempunyai pengetahuan kesalahan ini, itu semua kita kumpulkan, kita lebih jelek dari setan. Saudara-saudara, jangan belajar. Dan janganlah ada orang yang menjadi cabul. Saudara-saudara, sekarang setelah dikatakan jangan menimbulkan akar racun, jangan berzina, jangan cabul. Perhatikan, di dalam kekristenan cabul, perzinahan itu dosa yang besar. Di dalam agama-agama lain tidak demikian. Di dalam agama-agama penganut-penganut mereka, bahkan pemimpin-pemimpin mereka, ada yang mempunyai istri yang banyak. Di dalam kekristenan tidak. Di dalam kekristenan, kesucian ciri khas yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diimitasi, tidak bisa sembarangan ditiru. Ini adalah khotbah yang sudah saya katakan 2 minggu yang lalu. No imitation of the true essence, true substance of the new life. Holiness, suci tidak bisa dipalsukan. Karunia-karunia bisa dipalsukan. Pidato-pidato bisa ditiru, tapi hidup suci susah ditiru. Orang hidup suci daripada cara jalan, cara bicara, semangatnya, sama waktu dia melayani, mempunyai ciri khas tertentu. Orang yang suci mempunyai kuasa yang tidak kelihatan. Orang suci mempunyai daya pengaruh yang tidak bisa diabaikan. Orang yang kudus hidupnya, engkau berdiri di pinggirnya saja bisa takut, karena dia suci. Suci mempunyai kuasa tersendiri, suci mempunyai pengaruh tersendiri, dan suci menjadi satu-satunya. Kalau dia boleh dibicara sebagai syarat, Tuhan mau pakai seseorang. Paulus berkata, tinggalkan diri dari hal yang remeh, buang segala hal yang najis dan remeh. Jadilah suci supaya cocok untuk dipakai Tuhan. Saudara-saudara, supaya cocok untuk dipakai Tuhan, syarat satu-satunya suci. Jangan cabul. Siapa tidak tahu kalau seks itu indah? Siapa tidak tahu kalau manusia suka yang cantik-cantik? Siapa tidak tahu kalau ada kesempatan kita ingin mempunyai kebebasan lebih besar daripada hidup keluarga? Tapi sudah tidak bisa, tidak boleh. Engkau anak Tuhan. Anak Tuhan harus menjaga kesucian. Anak Tuhan tidak boleh cabul, tidak boleh sembarangan. Saya perintahkan perempuan, jangan pakai pakaian terlalu tipis. Selain engkau berdosa, juga lebih gampang masuk angin. Ada perempuan jangan pakai rok yang terlalu pendek. Jangan menimbulkan kemungkinan orang berpikir cabul. Kalau engkau mandi, tutup pintu sekeras mungkin, serapat mungkin, dan jangan nyanyi di dalam kamar mandi. Saudara-saudara, biar kita semua menjaga kesucian. Kita menjaga kesucian batin dan lahiriah, jiwa dan fisik, dalam dan luar. Pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita ada seorang yang kudus, luar dalam diperkenan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, aku adalah Tuhan yang memanggil engkau. Maka engkau harus suci dalam segala hal. Panggilan. We are called to be holy. Not we are called because we are holy. Kita bukan dipanggil karena kita suci. Kita dipanggil untuk menjadi suci. Waktu kita dipanggil, kita begitu najis. Maka Yesus berkata, aku datang bukan memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa supaya bertobat. Waktu kita dipanggil, kita tidak suci.
waktu kita dipanggil kita berdosa, waktu kita dipanggil kita najis, tetapi kita dipanggil untuk saudara-saudara kita menjadi suci seperti Tuhan kita. Maka dengan darah, dengan firman, dan dengan Roh Kudus, selain tiga ini tidak ada yang lain. Seluruh kitab suci yang bikin kita suci cuma tiga: darah, firman, Roh Kudus, semua. Kalau Kristus tidak mati atas kayu salib, tidak pengampunan dosa, tidak mungkin kita menjadi suci. Kalau firman tidak diberitakan, kita tidak dibersihkan dengan firman, tidak mungkin kita menjadi suci. Kalau waktu Kristus sudah mati, firman itu dikabarkan, Roh Kudus bekerja, engkau tidak taat, engkau tidak akan menjadi suci. Firman, darah, Roh Kudus yang membuat kita bersih, meninggalkan segala dosa, kenajisan. Jangan cabul, jangan seperti orang kafir, jangan seperti mereka yang biasakan diri. Saudara-saudara, anak-anak remaja sekarang, mereka lihat film-film porno, sesudah itu mulai buka celana, mulai berkumpul laki perempuan. Setiap kali penerobosan teknologi, setiap kali penemuan baru, begitu cepat memajukan kita punya dunia dan masyarakat, langsung menjadi wadah di mana kebudayaan cabul merajalela. Jangan engkau kira anak remajamu selalu berada di komputer, dia rajin belajar. Hati-hati apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia nonton, apa yang dia kerjakan. Dunia ini akan makin jahat sebelum Kristus datang. Jangan cabul, dan jangan engkau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungan untuk sepiring makanan. Apa artinya? Kacau konsep nilai. Kacau konsep nilai merupakan salah satu gejala yang besar sekali di abad ke-21. Saudara-saudara, manusia tidak tahu yang mana penting, mana tidak penting, mana bernilai, mana tidak bernilai, mana yang berharga, mana yang remeh. Langsung mereka memprofitkan diri dengan ukuran ekonomi. Akan timbul begitu banyak binatang-binatang ekonomi, begitu banyak binatang-binatang buas yang hanya taunya uang, tidak taunya moral, taunya uang, tidak taunya watak, taunya uang, tidak taunya kebenaran di dalam dunia ini. Mereka mengejar apa? Mengejar uang. Kalau matanya sudah duitan, segala perjalanan akan salah. Kalau matanya cuma uang, segala langkah akan sesat. Saudara-saudara, di dalam pelayanan sama. Di dalam pelayanan sama. Selama 45 tahun mata saya betul-betul tidak mau diganggu oleh uang. Tetapi akhirnya tidak pernah kekurangan uang. Saudara-saudara, selama 45 tahun ini saya melayani musik menkondak dari umur 16 akhir. Sudah 6 tahun saya melayani musik. Tidak pernah ambil uang 1 rupiah dari gereja. Buku-buku nyanyian pun tidak ambil uang dari gereja. Tanya sama bendahara. Selama 13 tahun bikin konser tidak ambil uang dari gereja. Saya tidak akan ambil uang daripada pabrik, dari ini, dari bank, dari apa untuk membantu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Yang memberi persembahan silakan. Tidak mau, tidak apa. Pokoknya saya tidak akan cari orang kaya, tidak akan minta dukungan, dan tidak akan menjual kebenaran hanya karena uang. Lalu saya melihat barang siapa yang motivasinya uang, pelayannya selalu salah. Karena dia punya hati sudah serong. Nah, karena apa? Penilaian itu tidak mempunyai sesuatu standar wajar. Tidak mempunyai kriteria patokan yang sungguh. What is the most valuable? What is value? How to estimate? Nah, saudara-saudara, pada waktu Esau terlalu capek. Dia terlalu keringatan, terlalu letih. Oh, aus sekali. Aduh, saya sudah mau mati ini. Saya perlu minuman. Yakob lagi godok kacang merah, dikasih gula batu lagi, enak wangi sekali. Ayo kasih saya 1 mangkok dong kacang merah. Enggak, enak aja. Gua kacang ini beli tau. Gua ini masak setengah mati, campur batu merah. Waktu dia punya resepnya itu rahasia. Enaknya kalau you ndak makan, ndak pernah tahu bagaimana menyesal. Mau menyesal pun ndak tahu. Enak suara. Ya tahu enak-enak, kasih saya 1 mangkok. Nggak bisa, masak sendiri.
beli kacang sendiri. Jangan gitu dong, ini kakak si kakak, tapi saya beli. Ini saya bikin sendiri. Lu mau makan? Mau. Kalau mau makan, jual hak sulungmu kepada aku. Mulai hari ini setelah makan kacang, aku kakak lu adik. Mau nak? Ya lah, sudahlah. Jadi kakak juga ndak lebih kaya kok. Pokoknya sekarang aus tengah mati. Ayo kacang merah. Si Esau perlu kacang, si Yakub perlu kakak. Jadi ganti ya. Lu makan kacang, saya jadi kakak. Mulai hari ini dulu panggil Kak Sau, kakak Esau kan. Sekarang jadi Dek Sau begitu ya. Lu jadi adik ya. Oke lah. Mulai hari ini jadi adik. Tapi hari ini saya perlu kacang merah. Ayo kasihkan saya. Langsung dikasih satu mangkok. Mulai hari itu Esau tidak lagi menjadi kakak. Saudara-saudara, bagi orang Israel, kakak itu penting. Anak sulung itu satu status yang khusus. Waktu papanya mati, harta benda diturunkan, dia dapat double. Karena dia mewakili sesuatu suku, menjadi kepala suku. Itu satu nama yang penting. Saya tidak berarti pentingnya itu karena uangnya double. Saya berarti pentingnya karena dia mewakili Tuhan. Anak sulung itu milik Tuhan. Anak sulung diserahkan kepada Tuhan. Anak sulung adalah buah pertama. Sebagaimana semua buah yang pertama diserahkan kepada Tuhan, itu milik Tuhan. Untuk membuktikan engkau ingat anugerah. Kalau engkau tanam pohon, sekarang pohon berbuah, jangan lupa. Buah pertama itu bukan milikmu. Enak aja, saya sudah tanam pohon, sekarang berbuah, makan. Tidak, itu Tuhan punya. Saudara-saudara, engkau bekerja, Tuhan kasih saya kerjaan yang baik. Kerja sudah dapat gaji bulan pertama, milik Tuhan. Tahu gak? Engkau minta Tuhan kasih istri, dapat anak pertama, serahkan kepada Tuhan. Engkau bekerja apapun, utamakan Tuhan. Ini Alkitab. Hak Tuhan, hak anak sulung. Saudara-saudara, Esau tidak berkonsep nilai yang benar. Ini penting, dianggap tidak penting. Yang tidak penting, dianggap penting. Itulah kekacauan mulai. Saudara-saudara, mari kita utamakan yang utama. First thing first. Orang mengerti prinsip first thing first. Dia orang berbijaksana. Orang tidak mengerti, ini akan kacau semua. Barang siapa yang tidak pernah sembarangan keuangannya untuk Tuhan, orang itu seumur hidup tidak gampang menjadi bangkrut. Barang siapa yang sembarangan terhadap Tuhan dan tidak mengutamakan pekerjaan Tuhan, tidak mengutamakan kemuliaan Tuhan, tidak mengutamakan perintah Tuhan, Tuhan akan membiarkan dia kacau balau. Ini pasti. Saudara-saudara, saya dengar dari kecil ada 2 pedagang yang diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dan akhirnya saya membuktikan betul-betul barang mereka luar biasa. Satu Colgate, satu lagi oatmeal. Saudara, kalau tapal gigi ada Colgate kan? Colgate itu kalau tidak salah memberikan semua labanya 50% untuk pekerjaan Tuhan. Oatmeal, Quakers oatmeal, tahu? Seorang tua. Dulu sama sekarang lain. Waktu saya masih muda, ya, itu oatmeal itu kalau dibuka, saking padatnya, begitu buka langsung kebu, dikembalikan lagi nggak bisa. Karena apa? Terlalu penuh. Sekarang cekcok. Sudah cara dagang moral sekarang. Seperti ada makanan apa itu, saya tidak ingat namanya. Dikasih angin banyak, kelihatan besar gitu. Dalamnya cuma sedikit. Oatmeal nggak begini, padat. Dan oatmeal pada permulaan orang miskin. Tuhan, kalau saya sukses, saya memberikan laba 90% untuk pekerjaan Tuhan. Bukan 10%. Bukan perpuluhan. Per 90% untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati dan dia begitu jujur, barangnya begitu penuh, dan Tuhan berkati di seluruh dunia. Waktu itu seluruh dunia, tidak ada lawannya. Cuma satu pabrik yang bikin Havermut, yaitu oatmeal, yaitu Quakers. Yang lain bikin sepenuh, dia pasti rugi. Dan dia untungnya untuk pekerjaan Tuhan lebih banyak. Saudara-saudara, orang yang ingat Tuhan, tak mungkin Tuhan lupakan dia.
Orang yang matanya cuma duit tok, Tuhan pun menjadi sesuatu alat di dalam tangan dia untuk dimanipulasi. Saudara menjadi orang Kristen, kenapa Kristen? Aku menjadi orang Kristen supaya Allah saya peralat, Allah tidak alat, uang menjadi sasaranku. Engkau binatang ekonomi. Engkau adalah makhluk yang hanya cari duit saja. Saudara-saudara jangan lupa, Esau karena satu mangkok makanan, sepiring makanan, jual hak sulung. Dia menghina Tuhan. Tuhan mengatur dia menjadi anak sulung. Dia mau merubah pengaturan Tuhan. Tidak bisa. Saudara-saudara, kadang-kadang kita salah-salah, rendah hati, kebacut. Akhirnya lepas hak yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pikir-pikir dari dulu, mesti bagaimana menggarap gereja ini dengan baik. Beberapa tahun terakhir saya kira saya mesti lebih tegas. Karena apa? Saya yang diberikan mandat untuk harus mengadakan gerakan reform. Saya tidak bisa sembarangan. Akhirnya kita kembali lagi untuk menggarap supaya gereja ini menjadi gereja yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini semua adalah perintah. Janganlah. Kepada waktu Esau sadar sudah telat. Pak, berkati aku. Papa bilang, sudah kan? Aku sudah berkati engkau. Enggak. Loh, tadi kan kamu datang minta berkat. Tidak, saya baru datang. Coba lihat keringat saya. Coba lihat saya belum mandi. Saya baru datang. Saya baru mendapatkan surat. Minta berkat. Oh, enggak bisa. Kalau begini ada orang datang minta berkat sebelum engkau. Dan aku sudah sediakan berkat untuk kamu yang diberikan kepada dia. Oh Pak, kenapa berkat yang saya harus dapat dikasihkan dia? Engkau lambat. Dia memalsukan namamu. Mestinya Yakub yang kurang ajar, yang penipu. Tetapi tidak bisa. Karena Tuhan mengatakan, kamu menjual hak anak sulung hanya karena kepingin satu piring makanan saja. Satu piring makanan berarti nafkah hidup. Hanya untuk nafkah engkau menjual diri. Ada orang karena tidak ada uang menjadi pelacur. Karena apa? Untuk sepiring nasi menjual tubuh dan kesucian. Ada orang karena mendapat uang lebih banyak mengatakan diri bukan Kristen supaya bisa diterima. Ada orang karena supaya aman mereka menjual haknya, menjual imannya, menjual kedudukan kekristenannya. Saya mau tanya, sampai kapan kita mempunyai cara penilaian seperti ini? Alkitab berkata, jangan. Meskipun engkau akhirnya sadar dan bercucur air mata, Tuhan bilang, no more. Your opportunity is out. Sekarang tidak kesempatan bagi engkau lagi. Menyesal terus sampai selama-lamanya. Hanya karena pernah engkau melupakan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jadikan kita orang Kristen yang sungguh-sungguh mentaati Dia. Mari kita berdiri dan kita membaca lagi ayat 15, 16 dan 17 dengan perasaan bertanggung jawab dan takut kepada Tuhan. Ibrani pasal ke-12. Saya membaca ke-14, 15 sampai 17 semua membaca. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Mari kita berdoa.
Kita minta pengampunan Tuhan jikalau kita dalam banyak hal terlalu berkompromi, atau kita sembarangan, atau kita sudah merusak iman orang lain, kita menimbulkan kerusuhan, kita menjadi orang yang menyalurkan atau menyebarkan akan segala rumor-rumor dan segala hal yang tidak perlu. Kiranya Tuhan ampuni kita, dan biar kita menjadi orang lebih teliti, lebih menguasai lidah diri, lebih sungguh-sungguh melawan dosa dan menjaga kesulungan kita menghargai anugerah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena anugerah yang Tuhan kasih, yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami berterima kasih untuk semua kesempatan yang sudah kami terima. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri bekerja, Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan untuk menyempurnakan kami di dalam cara Tuhan mendidik, menghajar, memberi ganjaran dan memberikan pengajaran dan nasihat kepada kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Berkati kami masing-masing. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.